Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler IPA dengan topik pemanfaatan tongkol kosong atau tongkos kelapa sawit sebagai media tumbuh jamur merang. Presentasi ini merupakan salah satu tugas pada kegiatan Diklat Ekstrakurikuler IPA SMP Angkatan kedua yang dilaksanakan oleh P4TK Bandung pada tanggal 7 hingga 12 September 2020. Tim penyusun oleh kelompok 1 kelas C. Yang pertama, Ibu Faurin Indira Mega Pratiwi MPD dari SMP Negeri 4 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Yang kedua, Ibu Nur Aziza SPD dari SMP Islam Bunga Bangsa Samarinda, Kalimantan Timur. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes Budiono dari SMP Negeri 1 Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan yang keempat, Bapak Ahul Madian SPD dari SMP Negeri 1 Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Berikut analisis desain rekayasa pada pemanfaatan tongkol kosong atau tongkos kelapa sawit sebagai media tumbuh jamur merang. Yang pertama, masalah. Yang kedua, alasan memilih topik ini. Yang ketiga, langkah desain rekayasa. Yang keempat, alat dan bahan. Dan yang kelima, prosedur kegiatan. Masalah yang kami temui kemudian sehingga kami mengambil topik ini adalah berlimpahnya limbah kelapa sawit yang belum dimaksimalkan secara baik. Kemudian yang kedua, upaya menemukan dan memproduksi sumber makanan alternatif. Alasan memilih topik ini, yang pertama, berlimpahnya limbah kelapa sawit atau tongkos yang ada di daerah perkebunan. Dan yang kedua, produksi sumber makanan alternatif berupa jamur. Selanjutnya, langkah desain rekayasa. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kita butuhkan pertama kali tentunya adalah limbah tongkol kosong kelapa sawit dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan. Yang kedua adalah air yang nanti akan kita gunakan untuk merendam tongkol kelapa sawit. Dan yang pastinya kita membutuhkan inokulan jamur sebagai bibit. Kita juga akan membutuhkan kayu, dolomit atau kapur tohor, dan terpal. Bahan tambahan lain bisa juga dengan menambahkan nutrisi berupa urea. Langkah berikutnya yaitu desain rekayasa dengan prosedur kegiatan sebagai berikut. Limbah tongkol kosong dari kelapa sawit yang baru kita peroleh dari pabrik pemerasan kelapa sawit, kita seleksi sehingga menghasilkan tongkos yang sama. Kemudian kita rendam di dalam air dengan tujuan untuk mengkondisikan di dalam proses dekomposer selama 3-4 hari. Setelah itu kita tiriskan, kemudian
setelah semua air kita mengalir lagi dari tongkos kosong, kita akan membuat kompos, yaitu proses dekomposer. Di dalam pembuatan tongkos kosong ini nanti kita akan tambahkan urea atau juga bisa menggunakan air rendaman dari kotoran hewan ternak. Ini tujuannya untuk mempercepat proses fermentasi dan juga menambah nutrisi dari media tanam jamur. Langkah berikutnya yaitu kita akan menumbuhkan jamur merang dengan cara menata tongkos yang sudah terdekomposer dengan rapi. Kemudian kita buat lapisan-lapisan yang terdiri atas tongkos hasil dekomposer, kemudian dilapisi dengan bekatul. Kemudian lapisan berikutnya adalah kapur dolomit. Kemudian lapisan berikutnya adalah tongkos yang sudah didekomposer, kemudian bekatul, berikutnya kapur dolomit. Demikian seterusnya sampai ketinggian kurang lebih 0,5 meter atau 50 cm. Langkah berikutnya yaitu kita tumbuhkan inokulan yang sudah kita siapkan, yaitu dengan cara menyebarkan di seluruh permukaan dari media tumbuh jamur merang. Setelah kita tumbuhkan, sudah semua mendapatkan inokulan yang merata di permukaan dari yang kita inginkan, maka kita tutup dengan sungkup yang sudah kita siapkan, yaitu dengan menggunakan sungkup plastik. Nah, disinilah proses itu kita tunggu kurang lebih 15 hari dengan menjaga kondisi, baik itu berupa suhu. Ya, setelah 15 hari jamur merang nanti akan muncul seperti bentuk yang berupa primordial dari jamur, berupa miselium, dan juga ada bulatan-bulatan berwarna putih, sehingga jika 2 hingga 3 hari kita tunggu akan menghasilkan jamur merang yang siap dipanen. Berikutnya proses pemanenan, kita ambil jamur merang yang berupa bulatan, jangan sampai mekar, karena kalau sudah mekar nanti akan menyebabkan jamur tidak laku di pasaran. Demikian proses penumbuhan jamur melalui media tanam dengan tongkos kelapa sawit. Berikut adalah produk jamur merang yang kita harapkan dihasilkan dari proses ini. Terlihat jamur merang nampak sangat menarik dan ini bersifat ekonomis karena jamur merang merupakan salah satu alternatif makanan pilihan zaman kekinian. Dan anak-anak serta kita semua bisa membudidayakannya untuk kemudian bersifat ekonomis. Tentunya didukung dengan packing atau pengepakan yang menarik sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli dan menikmati produksi yang kita buat. Semoga makanan alternatif ini bisa terus dikembangkan dan mengembangkan pula sifat kewirausahaan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1 kelas C.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.